Assalamualaikum, izin Taruna Madya Destalianiko Anindita, STB 3606, izin mengerjakan tugas restoratif justice. Pada pasal 1, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga saudara dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat. Kemudian, wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan atau sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Kemudian, anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak yang secara wajar. Kemudian, kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. Kemudian, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kemudian, masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Kemudian, perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik tahun 1945. Kemudian pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan wali kota serta perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan. Ketentuan pasal 6 diubah dan penjelasan pasal 6 diubah sehingga berbunyi setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Ketentuan ayat 1 dan ayat 2 diubah dan di antara ayat 1 dan ayat 2 disisipkan satu ayat, yakni ayat 1a, sehingga pasal 9 berbunyi 1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. 1a. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dan kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik atau pihak lain. Ayat 2. Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 1a, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pasal 12. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Pasal 14 ayat 1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Ayat 2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anak tetap berhak a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tua sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, d. memperoleh hak anak lainnya. Ketentuan pasal 15 ditambah satu huruf, yakni huruf F, sehingga berbunyi setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik, b. pelibatan dalam kegiatan sengketa bersenjata, c. pelibatan dalam kerusuhan sosial, d. pelibatan dan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, e. pelibatan dalam peperangan, f. kejahatan seksual. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian, ketentuan mengenai judul bagian kedua pada bab 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Bagian kedua, kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kemudian, ketentuan pasal 21 diubah sehingga berbunyi ayat 1. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental. Ayat 2.
Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Ayat 3, untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggara perlindungan anak. Ayat 4, untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana pada ayat 3, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Ayat 5, kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten atau kota layak anak. Ayat 6, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten atau kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dalam peraturan presiden. Selanjutnya, ketentuan pasal 22 diubah dan penjelasan pada pasal 22 diubah sehingga berbunyi, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian, ketentuan pada pasal 23 diubah sehingga berbunyi, ayat 1, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang tua yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Ayat 2, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian, ketentuan pasal 24 diubah sehingga berbunyi, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempengaruhi haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kemudian, ketentuan pasal 25 ditambah 1 ayat, yakni ayat 2, sehingga pasal 25 berbunyi, ayat 1, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ayat 2, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Kemudian, ketentuan mengenai judul bagian keempat pada bab 4 diubah sehingga berbunyi, bagian 4, kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga. Kemudian, ketentuan ayat 1 pasal 26 ditambah 1 huruf yakni huruf D, dan ayat 2 diubah sehingga pasal 26 berbunyi, ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk A. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. B. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. C. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. D. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Ayat 2, dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, ketentuan ayat 4 pasal 27 diubah sehingga pasal 27 berbunyi, ayat 1,
Identitas diri pada anak harus diberikan sejak kelahiran. Ayat 2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran. Ayat 3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran. Ayat 4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian. Kemudian, ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi 1. Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. 2. Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan atau desa. Ayat 3. Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan paling lambat 30 hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dikenai biaya. Ayat 5. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, ketentuan ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 pada pasal 33 diubah sehingga pasal 33 berbunyi ayat 1. Dalam hal orang tua dan keluarga, anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal 26. Seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Ayat 2. Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan. 3. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak. Ayat 4. Wali sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintahan. Kemudian, di antara pasal 38 dan pasal 39 disisipkan satu pasal, yakni pasal 38A, sehingga berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan pasal 38 diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian, ketentuan ayat 1, ayat 2, dan ayat 5 diubah. Di antara ayat 2 dan 3 disisipkan satu ayat, yakni ayat 2a, dan di antara ayat 4 dan ayat 5 disisipkan satu ayat, yakni ayat 4a, sehingga pasal 39 berbunyi ayat 1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Ayat 2a. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak. Ayat 3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh anak angkat. Ayat 4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Ayat 4a. Dalam hal anak tidak diketahui asal-usulnya,
Orang tua yang mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4. Kemudian ayat 5. Dalam hal asal-usul tidak diketahui, agama disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Kemudian, ketentuan pasal 41 diubah sehingga berbunyi, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Kemudian, di antara pasal 41 dan pasal 42 disisipkan satu pasal, yakni pasal 41A. Kemudian, ketentuan ayat 1 pada pasal 43 diubah. Kemudian, ketentuan pasal 44 diubah sehingga pasal 44 berbunyi, ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Ayat 2, penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didukung oleh peran serta masyarakat. Ayat 3, upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Pasal 4. Untuk kesehatan, upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu. Ayat 5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, ketentuan ayat 2 dan ayat 3 pasal 45 diubah. Kemudian, di antara pasal 45 dan pasal 46 disisipkan dua pasal, yakni pasal 45A dan pasal 45B. Kemudian, ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi, negara, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan. Ketentuan pasal 47 diubah. Kemudian ketentuan pasal 48 diubah sehingga berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Kemudian pada pasal 49 diubah sehingga berbunyi, negara, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak yang untuk memperoleh peradilan, untuk memperoleh pendidikan. Ketentuan pasal 51 diubah sehingga berbunyi, anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan atau pendidikan khusus. Kemudian, ketentuan pasal 53 diubah. Kemudian, ketentuan pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat 1. Kemudian, ketentuan pasal 55 diubah. Kemudian, ketentuan pada pasal 56 diubah sehingga berbunyi, ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar dapat a. berpartisipasi, b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangannya anak, d. bebas berserikat dan berkumpul, e. bebas beristirahat, bermain, berkreasi,
karya seni budaya, dan F. memperoleh sarana bermain dan yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Ayat 2. Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembangkan dan disesuaikan dengan usia anak, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak. Kemudian ketentuan ayat 2 pasal 58 diubah. Kemudian ketentuan pada pasal 59 diubah. Kemudian di antara pasal 59 dan pasal 60 disisipkan satu pasal, yakni pasal 59A. Kemudian ketentuan pasal 60 diubah sehingga berbunyi, anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat 2 huruf A terdiri dari A. Anak yang menjadi pengungsi, B. Anak korban kerusuhan, C. Anak korban bencana alam, dan D. Anak dalam situasi konflik bersenjata. Kemudian ketentuan pasal 63 dihapus. Kemudian ketentuan pasal 64 diubah. Kemudian ketentuan pasal 65 diubah sehingga berbunyi, perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf C dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian ketentuan pasal 66 diubah dan ditambah penjelasannya. Kemudian ketentuan pasal 67 diubah. Kemudian di antara pasal 67 dan pasal 68 disisipkan 3 pasal, yakni 67A, pasal 67B, dan pasal 67C. Kemudian ketentuan pasal 68 diubah sehingga berbunyi, perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf H dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Kemudian ketentuan pada pasal 69 sebagai 69 diubah sehingga berbunyi, perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan atau psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf 1 dilakukan melalui upaya A. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan pemerintah, peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, dan B. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Kemudian di antara pasal 69 dan pasal 70 disisipkan 2 pasal, yakni pasal 69A dan pasal 69B. Kemudian ketentuan pasal 70 diubah dan huruf B ditambah penjelasan sehingga berbunyi, perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat 2 huruf L dilakukan melalui upaya A. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, B. Pemenuhan kebutuhan khusus, C. Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu dan pendampingan sosial. Kemudian ketentuan pasal 71 diubah sehingga berbunyi, perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan sosial salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf M dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Kemudian di antara pasal 71 dan pasal 72 disisipkan 4 pasal, yakni pasal 71A, pasal 71B, pasal 71C, dan pasal 71D. Kemudian di antara bab 9 dan bab
10 disisipkan satu bab, yakni bab 9a yang berbunyi bab 9a pendanaan. Kemudian di antara pasal 71D dan pasal 72 disisipkan satu pasal, yakni pasal 71E. Kemudian ketentuan pada pasal 72 diubah. Kemudian ketentuan pada pasal 73 diubah sehingga berbunyi peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian di antara bab 10 dan bab 11 disisipkan satu bab, yakni bab 10A, sehingga berbunyi bab 10A koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Kemudian di antara pasal 73 dan pasal 74 disisipkan satu pasal, yakni pasal 73A. Kemudian ketentuan pasal 74 diubah. Kemudian ketentuan pasal 75 diubah. Kemudian ketentuan pada pasal 76 diubah. Kemudian di antara bab 11 dan bab 12 disisipkan satu bab, yakni bab 12A, sehingga berbunyi bab 12A larangan. Kemudian di antara pasal 76 dan pasal 77 disisipkan 10 pasal, yakni pasal 76A sampai dengan pasal 76C. Kemudian ketentuan pada pasal 77 diubah. Kemudian di antara pasal 77 dan pasal 78 disisipkan dua pasal, yakni pasal 77A dan pasal 77B. Kemudian ketentuan pada pasal 80 diubah. Kemudian ketentuan pasal 81 diubah. Kemudian ketentuan pada pasal 82 diubah. Kemudian ketentuan pada pasal 83 diubah. Kemudian di antara pasal 86 dan pasal 87 disisipkan satu pasal, yakni pasal 86A. Kemudian ketentuan pada pasal 87 diubah sehingga berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Ketentuan pasal 88 diubah. Kemudian ketentuan pada pasal 89 diubah yang berbunyi ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C ayat 1 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Ayat 2, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 20 juta rupiah dan paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian di antara pasal 9 dan pasal 92 disisipkan satu pasal, yakni pasal 91, sehingga berbunyi Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 2002 Tahun tentang Perlindungan Anak. Kemudian pasal 2, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
mengesahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014. Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsuddin. Siap, Bu. Terima kasih.